Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna li hadadiya laula an hadana laqad ja'at rasulullah rabbina bil haqqi wa la nuru an tilkumul jannah uridu suma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tentunya kita menyembah hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini masih kita rasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim yang kita cintai ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Imam besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Insyaallah di zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada sore hari ini yang akan saya sampaikan berjudul waktu. Apa Bu? Waktu. Saya enggak dengan waktu. Saya enggak dengan waktu. Saya sering tak kita buang-buang waktu? Sering. Jangan buang waktu. Oh iya. Jadi sering kita pakai main HP dulu, main HP terus. Kakeklah dulu, besok dulu, mumpung belum terlambat besok baik. Nah, itu kata-kata yang sering kita bahas ada waktu. Jadi kata-kata itulah yang kita buang-buang waktu. Misalnya udah kita ngaji, yuk kita ngaji besok ya. Misalnya lagi, yuk kita ngaji di sana. Apa ya? Lain kali bela, benar itu, lain kali bela. Jadi itu kita buang-buang waktu. Di dalam Al-Quran surat apa Bu? Yang demi masa surat apa itu? Wal asri. Ayat 1 sampai 3. Mana bunyinya Bu? Wal asri innal insana lafi khusri illallazina amanu wa tamilu sholihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Ada yang berarti Demi masa. demi masa ya, berarti kita ingat demi masa itu sudah mengingatkan bahwa banyak di dalam Al-Quran itu yang mengingatkan waktu. Demi masa, wal fajr itu apa artinya? Waktu fajar. Waktu fajar. Apa lagi? Wal lail, waktu Maghrib. malam. Ada lagi? Apa Bu? Jadi banyak yang diingatin dalam Al-Quran. Buat duha, Pagi. waktunya duha. Nah, jadi waktu-waktu itu waktu-waktu yang bermanfaat, jangan sampai kita lupakan. Seperti yang di dalam surat Al-Asr dari 1 sampai 3. Demi masa atau demi waktu, yang mana sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi sesungguhnya kita ini Bu, manusia ini dalam keadaan merugi. Kan itu tadi kata kita tadi awal Bu. Kenapa dia dengan merugi? Kalimat kita tadi kagetlah dulu, dengan lagi. Nah, kenapa contoh tadi kata sholat? Dengan lagi lah. Waktunya masih. Baru jam 2 ya. Orang jam 12 masuk. Baru azan. Dengan lagi lah. Komat dulu kan? Wong zikir subuh. Kayak dulu masih ada waktu. Asar sih itu aja. Dengan lagi lah. Masih ada matahari. Nah seperti itulah makanya dikatakan manusia itu dalam keadaan merugi. Padahal kita menggunakan waktu spesifik mungkin semaksimal mungkin merupakan ladang pahala, karena waktu kita gunakan untuk beribadah. Contoh di dalam masjid ini, cepat tak waktu berjalan? Cepat. Coba kalau kita nggak tigawi, coba kita di rumah bukan tigawi, malam jika kita dewean, dak kate anak, dak kate suami lagi meninggal, kita di rumah dewean. Namun yang ibu anak
bisa tidur, terbangunlah ibu jam 11 malam, namun ke jam 1 malam pulang. Ya kan? Coba kalau waktu ibu gunakan semaksimal mungkin untuk semua kegiatan yang bermanfaat, ibu jawab, ya Allah, terburu-buru ibu. Dari pagi ibu nyiapin sarapan buat nggak berangkat kalau anak suami nggak berangkat, terus ada jadwal ibu nak jemput, ibu jemput lah jam 10, lah jemput anak lagi, yang ini belum selesai lagi, nggak ada ini lagi, ibu diburu-buru waktu, iya dah. Rasa jempenian yang berjalan. Tapi ketika kita dah ada gawean, alam-alamnya sorry, alam-alamnya ada. Ketika kita banyak gawean cepatnya berputarnya waktu, makanya apabila kita tidak menggunakan waktu semaksimal mungkin, maka kita termasuk orang yang merugi. Di usia kita sekarang, apabila kita tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah, maka kita termasuk orang yang merugi. Cara mengukurnya, Bu, kalau hari ini kita baca Al-Quran, besok kita tidak baca Al-Quran, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena hari ini kita dapat amal baca Al-Quran, besok tidak. Makanya kita di dalam baca Al-Quran itu kita harus apa, Bu? Istiqomah, terus menerus. Untuk apa, Bu, hari ini kita 1 juz baca Al-Quran, besok tidak, Jumat depan lagi baru sejus lagi, seminggu jangan minggu ada apa, penting seminggu kan sejus. Nah, lebih baik kita tadi, Bu, hari ini dari ain ke ain sampai nongkrong, besok lagi teruskan, besok lagi teruskan. Yang seperti ini yang berancam itu yang terus mengalir. Jangan kita pakai istilah apa, apel. Oh ya, kita tidak ngaji, dapur, berapel belah. Nah, sama seperti kata Ustaz Sholat itu kan, kalau sholat yang terlupakan bisa di apa? Bisa di kodok. Kata Ibu Ais, apa kan? Harinya aku udah sholat sunnah. Ada zuhur, biasanya zuhurnya kurapel. Tak bisa. Yang dirapel itu yang kita tidak sengaja meninggalkannya. Kalau sengaja kita tinggal tetap dosa, tapi tetap kita bayar. Jadi habis dari kurapel. Nah, itu yang dulu kita tidak sadar. Bukan dulu kita sholat. Kapan ingatnya kita sholat, iya kan kalau dulu? Iya. Nah, setelah kita umur 40 tahun sadar bahwa sholat itu kita butuhnya dengan sholat itu. Nah, sebelum kita tidak sholat, walaupun tadi tidak tepat waktu, atau di dalam jiwa kita ini ada yang tinggal, rasanya tinggal kurang, ada yang longgar. Nah, seperti itu kita, oh iya, waktu kemarin umur 30-an aku nih sholat ini yang ingat baik. Nah, setelah umur 40 tahun tersebut sadar bahwa sholat itulah yang paling utama, yang nanti ditimbang di akhir. Terus kita, Bu, maghrib kita rapel di tempat tinggal, subuh ada tinggal kita sholat zuhur ceklah juga. Jadi insya Allah yang tertinggal kemarin tertutup kita bayari. Tapi yang sekarang kita umur sekian ini, kaget bela. Nah, karena umur 40 tahun sudah kaki istilah untuk ibadah itu kaget lagi. Kalau ukuran kita sekarang 50, Nabi Muhammad itu wafat umur 63 tahun, tinggal berapa tahun lagi? Cukup dah waktu 15 tahun itu, Bu, untuk kita yang tinggal kemarin. Kita uzur itu dah umur berapa? Karena ketika kita uzur, wanita itu, Bu, sudah menanggung dosa sendiri, sudah wajib untuk sholat. Kalau kita umur 12 tahun, kita sadar yang umur 45 baru ngati yang sholat bolong-bolong, kekejar gak kita nak ngulang yang kemarin. Itu baru sholat baik, belum dosa-dosa yang lain. Kalau kita pikir, kalau angka banyak dosa, masuk dah ke surga. Ya dah, Bu, kalau kita pikir situ kan masuk dah ke surga. Angka banyak dosa waktu masih dewean, ya dah. Dosa laki-laki banyak dari dosa laki. Ya, hati dosanya. Nah, itu yang katin kita selama ada dosa yang kita dosa kemarin, yang kita masih dewan itu yang kita tutupi. Nah, jadi dengan seperti itu, Bu, waktu yang ada sekarang kita isi dengan semua amal kebaikan, gitu ya. Jadi janganlah kita itu menggunakan waktu-waktu itu dengan kata tadi, Bu, nantilah, kakek
manusia itu sering lupa dengan dua kenikmatan. Yang satu yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu diberi waktu kesempatan. Gitu lagi sehat Bu. Entang kalau semacam makanan. Mandi malam maju, mandi siang maju. Nah, apa kita mandi malam itu hari ini malam, mandi malam besok sakit? Tidak. Kita sehat sekarang, apa kita makan? Cabai laju. Ya dah Bu, nak masin laju, nak pedas laju, makan cukup laju. Nah ya, setelah umur 5 tahun, 40 tahun ke atas terasa. Karena itu tadi, waktu kita sehat kita lupa. Oh inilah dibenahi nikmat sehatnya dijangkau. Nah makanya waktu kita sehat ingat waktu sakit. Waktu dikasih waktu ingat kalau Allah tidak memberi kita waktu lagi. Ya kan? Makanya disitulah kita merasa nah, nikmat ini yang sering kita lupakan. Dikasih Allah waktu tidak kita gunakan, waktu dia sehat kita lupakan. Ya. Jadi tidak banyak waktu, apalagi waktu beribadah. Jangan kita sia-siakan, apalagi baca Al-Quran. Karena kalau kita pikir ingat seperti ini, ingat di surat Al-Asr. Kalau ibu ingat ke situ, ya Allah, demi masa tenang, aku termasuk orang yang merugi. Kembali cepat kita istighfar. Tapi kalau kita ingat termasuk orang yang merugi terus kita geklah. Entarlah. Ya. Jadi gunakan waktu itu karena umur kita tidak tahu sebatas apa. Hari ini kita duduk di masjid. Siapa tahu besok kita terbaring di dalam kubur. Tak tahu sehat ini Allah manggil. Nah, kenapa setelah nanti kita di alam kubur pengen balik ke dunia. Ada kesempatan bersedekah, berikan walaupun itu hanya segelas air minum. Ya Bu ya. Yang membuat segelas air minum. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat, ya Bu ya, orang yang pemulung, kadang misalnya orang yang tua, tidak apa Bu kita kasih air minum. Karena kita jangan itu minum kemana tidak bawa air minum Bu. Kita kasih. Ya. Nah itu yang kita kasih bukan orang yang minta-minta Bu. Kalau orang yang minta-minta itu orang yang malas. Bedakan kita ngasih orang yang minta-minta dengan orang yang bekerja keras. Contoh, ibu di pasar, ada nenek-nenek Bu yang berjualan. Kadang udah kita masuk akal Bu yang dijual itu ya. Pernah ada Bu? Kadang jual bayam cuma ikan, ya. Keliling dia. Apa? Iya jual kangkung, ya. Tadi ibu tidak pengen beli Bu, tapi tadi kadang ibu nggak beli, ibu belilah. Walaupun suka, entah ibu dan kadang tenawar gitu. Kita beli Bu bagian mentah, kita menemukan kita murahkan, terasa dia meringankan. Seperti itulah yang meringankan beban orang lain daripada ibu mengasih orang yang minta-minta. Kalau kita ngasih orang minta-minta itu membuatkan kefakiran. Yang kita bantu ini orang yang tua tetap mencari nafkah. Itu yang perlu kita bantu. Insya Allah itu namanya sedekah. Kadang kita salah, orang yang minta-minta, apalagi anak kecil. Di lampu merah banyak. Nah, kalau kita di riwayat mereka itu bukan orang susah. Ya. Kadang memang disuruh sama karena seperti Mahat ngomongnya badut-badut itu ada organisasi tertentu Bu. Nah mereka dapat itu dikumpulkan. Nah bukan gitu susah, memang dimanfaatkan. Sama seperti aku tuh pernah terjebak yang di lampu merah itu. Nah ngomong lampu merah itu ada api. Yang di lampu merah itu begitu ada api. Nah dari situ aku berhenti masih. Aku kira begitu kan namanya anak kasihan bangsa anak kita Nah setelah diselidiki itu ada anak api. Nah anak naik lampunya nyuruh anak seperti itu. Jadi jangan kita itu kasihan.